Hai guys, ketemu lagi di Q&A session My WSL Wing Chun Journey. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari para Wing Chun lover. Pertanyaannya banyak seperti biasa, satu-satu merangkak saya akan jawab. Ini listnya masih panjang sekali. Mudah-mudahan perlahan demi perlahan semua pertanyaan bisa terjawab. Dan bagi yang belum terjawab, mohon bersabar. Bagi ada yang jawabannya sudah kami posting, itu dapat dilihat di channel YouTube kami Combat Wing Chun. Silahkan jangan lupa subscribe, ya, like dan share-nya. Atau kita juga biasa posting jawaban-jawaban kami di Instagram kita CVT Indonesia, atau di Facebook fanpage kami Combat Wing Chun. Kali ini saya mau menjawab kembali sebuah pertanyaan dari seorang Wing Chun lover. Oke, jadi pertanyaannya adalah antisipasi apa yang dilakukan ketika tangan dilapsau. Oke ya. Jadi antisipasi yang dilakukan ketika tangan dilapsau, guys. Lapsau itu diidentikan di Indonesia itu dengan tangannya ditarik, guys. Meskipun arti dari lapsau sangat berbeda jauh sekali dengan yang namanya pulling hand atau menarik tangan. Saya tidak tahu dapat di mana ini bahasa lapsau jadi tarik tangan. Namun sebagian besar mayoritas Wing Chun di Indonesia mengatakan lapsau itu adalah pulling hand atau menarik tangan. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah. Minimal saya paham maksud pertanyaannya. Oke, kenapa kita dilapsau? Kenapa kita bisa dilapsau? Itu pertanyaannya. Oke. Jadi ketika seorang praktisi Wing Chun atau bela diri lain lah itu bisa ditarik tangannya, itu biasanya terjadi karena dua kendala. Yang pertama adalah kita ketika menyerang terlalu niat sampai menggunakan seluruh power kita sehingga badan kita itu ikut maju bersama dengan pukulan. Ketika itu terjadi, maka keseimbangan kita pun akan goyah, dan ketika ditarik maka badan kita akan mengikuti tarikan tersebut. Yang nomor dua, lapsau bisa terjadi itu karena kuda-kuda kita itu tidak benar berada di kaki belakang. Sebagian besar orang Wing Chun melakukan kuda-kuda yang salah dengan menggunakan kaki depan, mungkin secara sadar, mungkin juga secara tidak sadar. Ketika menyerang, kaki depannya itu sudah menjadi poros dari kuda-kuda, sehingga ketika kaki depannya menjejak sebagai poros kuda-kuda, maka yang terjadi ketika ditarik, maka badan akan ikut maju ke depan. Dan ini sebuah konsep yang cukup berbahaya menurut saya, karena ketika badan kita tertarik ke depan, maka yang terjadi keseimbangan kita akan goyang dan kita tidak bisa melakukan pukulan berikutnya. Oke ya. Bagaimana cara kita mengantisipasi lapsau atau disebut dengan pulling hand? Yang sekali lagi sebenarnya artinya lapsau itu bukan pulling hand ya. Silakan nanti dicari sendiri ya. Jadi mengantisipasi tarikan tangan atau bahasa saya ya, tarikan tangan atau pulling hand ketika kita fight, yang nomor satu adalah kita harus memastikan bahwa kuda-kuda kita itu berada duduk manis di kaki belakang kita. Itu yang nomor satu. Ketika kuda-kuda kita duduk manis berada tegak lurus di kaki belakang kita, itu akan memberikan kuncian yang sangat berat bagi lawan untuk melakukan tarikan. Sehingga untuk mengantisipasi ini diawali dengan melakukan fondasi yang bagus dari atau kuda-kuda kita. Pastikan kuda-kuda kita ketika menyerang, memukul maupun menendang, kuda-kuda kita selalu berada duduk manis di kaki belakang kita. Itu yang nomor satu. Dan yang nomor dua, lapsau atau tarikan tangan di Wing Chun di Indonesia itu biasanya terjadi ketika kita memukul, itu tangan kita dikeraskan. Sehingga ketika tangan kita agak mengeras, inilah kenapa alasannya dalam Wing Chun selalu diulang-ulang bahwa ketika kita memukul tidak ada sama sekali mengeraskan tangan, meskipun hanya di ujung. Maka inilah yang terjadi ketika kita mengeraskan tangan meskipun itu hanya di ujung. Ketika kita mengeraskan tangan seperti ini, maka lawan akan mudah sekali untuk menarik tangan kita ke depan. Berbeda dengan ketika kita memukul, dia tidak mengeraskan tangan sehingga ketika ditarik dia biasa saja.
Ini perbedaan yang mencolok dari mengeraskan tangan. Itulah kenapa berkali-kali kami sering ingatkan bahwa pada para Wing Chun lover, praktisi Wing Chun, ketika Anda memukul, jangan sekali-sekali mengeraskan tangan. Karena ketika Anda mengeraskan tangan, maka sendinya akan hilang, dan ketika ditarik Anda hanya akan ikut. Nah, lalu gimana? Gitu kan? Ketika Anda mengeraskan tangan, maka akan mudah dilapsau. Jadi yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda mukul, pastikan tangan Anda tidak mengeras. Sehingga ketika Anda mukul seperti ini dan ditarik, tangan Anda akan diam saja. Justru ketika lawan mencoba mengelap tangan kita, tangan ini bisa masuk untuk memukul kembali. Jadi kita back to basic dulu ya. Jadi belum antisipasinya, kita back to basic dulu. Karena orang yang bisa dilapsau biasanya basicnya pasti salah. Oke, terus yang nomor 3 ya, ketika kita dilapsau ya, antisipasinya adalah jangan tarik tangan kita. Itu refleks yang sering terjadi kepada banyak para praktisi bela diri termasuk juga Wing Chun, bahwa ketika tangan ditarik kita memilih untuk membalikkan tarikan itu untuk melawan. Justru yang diharapkan lawan kita ketika menarik tangannya adalah kita berusaha membalikkan itu. Dan kritikalnya adalah ketika kita berusaha membalikkan itu, maka lawan akan melayangkan pukulan berikutnya, dan kita akan lupa bahwa ada pukulan berikutnya karena kita fokus pada tangan kita yang sedang ditarik. Sehingga ketika kita ditarik tangan kita, maka yang kita lakukan itu adalah mengikuti saja tarikan itu. Dan, nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Dan ketika tangan kita ditarik, kita mengikuti gerakan itu. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mengalihkan gerakan badan kita mengarah kepada lawan kita dengan melakukan konsep yang namanya bongsao. Jadi ketika tangan seperti ini, kemudian lawan kan di sini nih, lawan di sini, tangan kita ditarik ke sini, jangan ikutin konsepnya ke sana, tapi ketika ditarik bentuk bongsao dan arahkan kembali ke lawan. Jadi ketika ditarik ke sana, jangan ikutin tarikannya seperti ini, namun ketika ditarik ikutin gayanya, kemudian gunakan gaya itu untuk menyerang kembali lawan yang berada di posisi di sini. Sehingga ketika Anda ditarik, gunakan bong dan tabrak kembali, sehingga lawan yang menarik kita akan langsung kehilangan keseimbangannya, kemudian kita bisa memukul. Oke. Jadi 2 antisipasi dimulai dari fondasi. Yang pertama adalah pastikan kuda-kuda kita duduk manis di kaki belakang, sehingga lawan akan menjadi berat sekali dalam melakukan tarikan tangan. Kemudian yang kedua, ketika memukul jangan pernah mengeraskan tangan, sehingga yang terjadi adalah ketika ditarik biasa saja. Justru ketika tidak ada efek sama sekali, kita bisa melayangkan pukulan berikutnya ketika dia berusaha menarik tangan kita. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kita tetap tertarik, mungkin ada sebagian orang yang tarikannya memang keras seperti itu, terbiasa melakukan tarikan tangan. Kalau tarikannya keras, maka gunakan tarikan itu untuk menyerang kembali ke arah center lawan. Sehingga ketika sekali lagi lawan di sini ya, lawan di sini, kita ditarik ke samping seperti ini, justru kita gunakan tarikan ini untuk mengembalikan gayanya ke arah center lawan dan kita tabrak senternya. Sehingga ketika dia goyang, maka kita akan lanjutkan dengan pukulan. Oke? Ya, semoga bisa menjadi jawaban dari pertanyaan dari para Wing Chun lover yang ada di Indonesia. Ingat sekali lagi, konsep itu konsep pulling hand ya, atau lapsau di Indonesia. Meskipun artinya jauh sekali dari pulling hand, lapsau itu, tapi di Indonesia namanya lapsau, itu pulling hand. Saya paham. Jadi ketika kita berhasil ditarik tangan kita untuk mengantisipasi bagaimana tangan kita ketika ditarik, maka kita harus kembali kepada 2 fondasi tadi. Dan yang ketiga adalah melakukan konsep bongsao dengan menggunakan tenaga tarikan tersebut menyerang center lawan. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Tetap semangat berlatih. Wing Chun itu adalah sistem yang sangat canggih, yang sangat bisa mengakomodir setiap perkembangan dunia bela diri. Sehingga ketika kita rajin mengeksplor Wing Chun, maka kita akan mendapatkan banyak sekali jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki, baik itu terhadap bela diri lama maupun terhadap bela diri baru.
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Q&A session My WSL Wing Chun Journey berikutnya. Tetap semangat berlatih. Bye.